Halo Bu, selamat malam. Ini Mbak Ayu yang WA Ibu kemarin ya? Iya Bu, benar sekali. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ayu? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Oke, baik. Mbak Ayu kesibukannya apa setiap harinya? Setiap harinya ya untuk saat ini ya hanya kuliah saja sih Bu. Selain kuliah, barangkali Mbak Ayu melakukan aktivitas lain gitu. Mungkin aktivitas lainnya itu ya latihan silat mungkin Bu ya. Latihan silat. Iya. Oh, hobi atau emang suka baru saja? Ya awalnya sih karena iseng ya Bu ya, karena iseng. Habis itu jadi keterusan, akhirnya ya udah jadi suka gitu, jadi hobi gitu. Kalau misal lagi jenuh atau ngapain gitu, latihan silat gitu loh. Dari dulu atau baru-baru ini? Dari dulu sih Bu, dari saya SD. Dari Mbak Ayu SD Iya. sampai saat ini. Ya lumayan lah ya, untuk mengisi waktu luang Benar sekali. sambil kuliah dan padat berarti ya Mbak. Padat sekali. Lumayan padat Bu. Capek atau bagaimana? Iya, dibilang capek sih capek ya Bu, tapi namanya juga tanggung jawab, dimanapun itu juga harus diselesaikan dan harus dikerjakan. Tapi dapat support dari orang tua kan? Alhamdulillah dapat support dari kedua orang tua. Kedua orang tua benar-benar nge-support banget anak, meskipun saya di sisi lain kuliah, tapi di sisi lain juga waktu saya latihan silat juga orang tua tetap nge-support saya. Berarti ini Mbak Ayu bisa dibilang ini non akademisnya oke juga. Iya, sebisa mungkin saya berusaha menyeimbangkan keduanya sih Bu. biar dua-duanya itu sama-sama berjalan gitu. Ini ya sebelumnya Mbak Ayu sudah pernah melakukan konseling atau belum? Sebelumnya sih sudah ya Bu. Oh sudah. Iya. Sudah berapa kali? Hari ini baru 2 kali sih Bu. 2 kali. Iya, benar. Berarti Mbak Ayu tahu dong apa itu proses konseling atau lupa nih? Ya tahu sih Bu, cuman ya mungkin Ibu bisa jelasin lagi proses konseling itu apa. Oke, Ibu jelasin lagi sedikit ya di sini bahwa proses konseling adalah proses pemberian bantuan konselor kepada konseli yang memiliki masalah seperti itu. Dan di dalam proses konseling itu terdapat beberapa asas ya Mbak Ayu. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana Mbak Ayu tidak perlu takut untuk menceritakan semua masalah Mbak Ayu, karena di sini Ibu dan Mbak Ayu saling menjaga rahasia. Jadi Mbak Ayu tidak perlu takut. Dan yang kedua adalah asas keterbukaan. Mbak Ayu di sini juga tidak perlu takut untuk terbuka cerita kepada Ibu semuanya. Itu Paham Mbak Ayu? paham, bisa dipahami. Nah, di sini Ibu juga jelasin sedikit lagi bahwa peran Ibu di sini sebagai konselor yaitu membantu Mbak Ayu dalam menyelesaikan masalah, dan Mbak Ayu sebagai konseli yang menceritakan masalah Mbak Ayu kepada Ibu selaku konselor. Seperti itu. Apakah bisa dipahami Mbak Ayu? Bisa Bu, sampai detik ini bisa. Oke. Barangkali Mbak Ayu juga lupa bahwa waktu. Oh iya. Jadi Mbak Ayu itu di sini kalau ada proses proses konseling biasanya waktunya estimasinya dilakukan 30 sampai 45 menit. Apakah Mbak Ayu keberatan? Ya Bu, waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit ya Bu tadi ya? Iya, Itu cukup sih saya kira. Iya, cukup. Dan Mbak Ayu juga bisa melakukan proses konseling kembali sama Ibu. Jadi kita bisa kapan nih enaknya gitu.
Kalau kalau bisa sih untuk pertemuan selanjutnya Ya, diadakan di hari yang sama saja. di hari yang sama. Di hari yang Oke. sama. Apa tempatnya juga sama? Ya di tempat yang sama saja biar lebih enak, biar lebih enjoy. Oke. Jamnya juga sama aja biar nggak bingung-bingung. Oke. Kita sepakati bersama ya Mbak Ayu. Siap. Oke. Kita mulai kah ya sekarang ya? Boleh Bu. Mulai ya. Oke, Mbak Ayu bisa menceritakan apa masalah Mbak Ayu yang Mbak Ayu alami akhir-akhir ini sampai detik ini mungkin. Akhir-akhir ini ya Bu, saya itu lebih tepatnya itu susah tidur Bu. Jadi setelah saya sakit itu saya jadi apa ya, jam tidur saya itu terganggu gitu. Yang sebelumnya itu jam tidur saya normal, jadi setelah sakit ini tuh agak gimana ya Bu ya, jadi jam tidur saya lebih banyak gitu loh. Padahal kalau kebanyakan tidur juga itu kayak apa ya, badannya tuh capek. Selain itu juga bikin males gitu loh. Bukan sekarang kalau kebanyakan tidur, kebanyakan rebahan di tempat tidur kan bikin badan itu kan kayak mau ngapa-ngapain kan males. Jadi kayak mager lah, nanti aja lah. Berarti Mbak Ayu semenjak Mbak Ayu sakit, jam tidur Mbak Ayu jadi lebih banyak ya? Iya Bu, padahal kan kegiatan saya juga dibilang cukup banyak. Iya memang sih mungkin saya masih pada fase pemulihan ya. Benar. Cuman kan kalau misalkan jam tidur saya yang seperti ini terus-terusan seperti ini terganggu, nantinya kan pasti akan mengganggu aktivitas saya yang lainnya. Ya. Oke. Jadi Mbak Ayu ini mengalami jam tidur berlebihan. Iya. Sehingga dapat ini ya apa mengganggu aktivitas yang belum dikerjakan Mbak Ayu. Iya Bu, benar sekali. Apakah Mbak Ayu mengalami ini sudah lama atau baru-baru ini? Baru-baru ini sih Bu, karena kan saya juga habis sakit ya. Habis keluar dari rumah sakit juga. Setelah keluar dari rumah sakit itu jam-jam tidur saya itu jadi kayak terlalu berlebihan gitu. Oke. Sampai saat ini Mbak? Iya Bu, sampai saat ini, sampai detik ini pun jam tidur saya berantakan banget, jam tidur saya terganggu. Apakah Mbak Ayu masih mengkonsumsi obat-obat yang dari rumah sakit yang seperti yang dikatakan Mbak Ayu bahwa mungkin Mbak Ayu masih pada masa pemulihan gitu? Iya sih Bu, saya masih mengkonsumsi obat-obat yang diberikan sama dokter waktu saya sakit di sana, karena kan bagaimanapun itu saya juga harus menghabiskan obat-obat saya, karena kan saya juga masih belum sembuh total. Mungkin itu efek dari obatnya mungkin ya, tapi emang tidak enak juga sih ya Mbak ya. Terkadang kita juga yang biasa yang kita sehat aja, kalau semisal kita terlalu berlebihan tidur itu emang rasa malas itu benar-benar meningkat sekali gitu. Iya, oke, Ibu tahu yang dirasakan oleh Mbak Ayu. Terus nih Mbak, selain rasa malas nih, apakah Mbak Ayu ada mungkin gangguan lain atau bagaimana semenjak Mbak Ayu merasakan akhir-akhir ini susah terlalu over tidurnya? Iya, saya jadi lebih sering ngantuk, jadi mau ngapa-ngapain itu males, terus juga kepala sering pusing gitu, badan rasanya pegel-pegel gitu Bu. Jadi rasanya tuh kayak lebih kok nggak enak ya, jadi ngejalanin hari-harinya itu kayak bawaannya tuh kapan ini rebahan lagi, kapan rebahan. Kira-kira nih ya,
efek atau dampak yang dialami Mbak Ayu itu apa? Ya, jam tidur terganggu, Ya. aktivitas lain juga terganggu yang sebenarnya saya harusnya saya menjalankan aktivitas tersebut. Gara-gara jam tidur saya yang terganggu ini, saya harus meninggalkan beberapa aktivitas saya. Aktivitas itu yang dimaksud Mbak Ayu salah satunya perkuliahan mungkin ya? Kalau perkuliahan saya masih bisa mengikuti ya Bu, karena kan perkuliahannya masih online. Ya. Mungkin lebih ke latihan silatnya. Oke. Terus? Mungkin lebih ke latihan silatnya, jadi kayak mau berangkat itu kayak nanti aja lah, males kayak gitu. Kalau di Jawa namanya aras-arasen ya Mbak? Ya Bu. Oke. Males ya? Ya Males. itu ya emang sih Mbak. Oke, terus apakah ini Mbak Ayu apakah sudah mencoba untuk bagaimana ya membangun semangat lagi agar bisa kayak kemarin agar bisa oh iya aku bisa menjalankan aktivitas gitu. Apakah Mbak Ayu sudah melakukan dengan cara apa gitu? Sudah Bu, gimana ya? Saya berusaha seperti apa ya, kayak mengatur jam istirahat saya biar tidak kacau lagi. Tapi ya gimana ya Bu, namanya kalau misal nggak bisa tidur ya, kalau nggak bisa tidur habis itu dipaksa tidur, jadinya kan makin nggak enak, malah makin gelisah gitu. Oke, ini kalau semisal orang normal ya, kalau orang biasanya kan kurang lebih waktu tidur itu 8 jam ya, 6 sampai 8 jam lah ya. Kalau Mbak Ayu berapa jam ya? Wah, nggak nentu Bu. Kadang saya jam 9 udah tidur gitu Bu ya. Jam 9 udah tidur, habis itu pagi subuh itu kan saya bangun sholat seperti biasa. Setelah itu saya masih ada rasa ngantuk biasa lah, biasanya juga kan kalau habis sholat subuh kan masih ada rasa ngantuk ya Bu. Nah itu kadang ya saya tidur lagi Bu sampai nanti jam mendekati perkuliahan. Misal perkuliahannya jam 8 gitu ya Bu, ya saya mendekati jam 8 itu saya baru bangun lagi gitu. Jadi jam tidurnya itu Keterusan? iya, keterusan, jadi kayak kacau gitu. Kacau, tapi syukurnya Mbak Ayu juga masih bisa mengikuti lah sedikit demi sedikit ya, walaupun mungkin itu emang berat ya Mbak, karena itu rasa malasnya itu timbul pada diri Mbak Ayu gitu. Terus kira-kira Mbak Ayu ya, kan Mbak Ayu memiliki rasa malas ya, rasa malas itu timbul. Mbak Ayu sudah mencoba untuk lebih kayak bersemangat, mungkin kan mengingat Mbak Ayu juga mahasiswa, mungkin banyak tugasnya gitu, itu juga bisa mengganggu ya Mbak di kehidupan Mbak Ayu. Mbak Ayu bisa sudah mencoba bagaimana caranya agar oh iya nih aku harus semangat lagi, aku tidak boleh tidur ya, walaupun rasa ngantuk itu emang susah banget untuk ditahan. Sudah sih Bu, saya sudah berusaha membiasakan diri biar kebiasaan buruk ini tuh nggak berlanjut gitu. Tetapi ya gimana ya, namanya mungkin karena efek habis minum obat juga Ya. Setelah itu mungkin di sisi lain saya juga udah terlalu sering tidur atau terlalu sering rebahan selama di rumah sakit, karena kan benar-benar harus istirahat total ya Bu ya. Benar sekali. Nah mungkin kebiasaan yang di rumah sakit itu juga masih ke bawah pas saya udah Di rumah. balik ke rumah. Oke, sehingga timbullah rasa malas untuk beraktivitas gitu. Iya benar sekali. Oke, jadi Mbak Ayu malas, Mbak Ayu over untuk tidurnya juga. Oke. Ya, karena mungkin Mbak Ayu juga masih tahap
penyembuhan ya Mbak ya, Iya, Bu, recovery ya Mbak. pemulihan. Yes, ya pemulihan. Jadi mungkin bisa jadi dari efek dari obatnya juga. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Ai tadi, mungkin selama di rumah sakit Mbak Ai juga istirahat dengan total, makanya kebawa sampai di rumah gitu. Padahal itu emang sangat mengganggu sekali, Ya. mengingat jadwal Mbak Ayu emang bener-bener padat, mau di akademik maupun non akademik gitu ya. Oke. Rasanya apa Mbak? Atau Mbak Ayu merasa tidak nyaman dengan semua ini atau cemas atau bagaimana? Tidak nyaman sekali lah Bu, pastinya, karena kan bagaimanapun itu aktivitas yang seharusnya saya lakukan semuanya jadi terganggu akibat gangguan tidur saya. Oke. Tidak nyaman ya. Oke. Apakah Mbak Ayu bisa menahan rasa ngantuk itu gitu? Enggak, kalau memang apa ya, kalau memang udah bener-bener, apalagi kalau udah bener-bener ngantuk banget parah itu Udah nggak bisa ditahan. Iya sih. Udah pengen tidur lah intinya. Ya, tapi sebelumnya nih ya, Mbak Ayu juga pernah begini atau bahkan kebalikannya, atau bahkan Mbak Ayu mengalami insomnia atau bagaimana? Dulu sih sering Bu, karena kan juga mengingat tugas kuliah kan banyak banget. Ini sering apa ya? Insomnia atau? Iya, bahkan sering tidur pagi saya. Oke, berarti sebelum ini Mbak Ayu juga mengalami insomnia, yang dimana Mbak Ayu sering banget tidur di pagi hari gitu ya. Terus nih ya, apa perbedaan? Beda nggak rasanya Mbak setelah merasakan insomnia lalu Mbak Ayu seperti ini mengalami over tidurnya? Ya terasa beda sekali Bu, karena kan yang dulunya tidur itu kayak nggak gampang ngantuk lah dulu Ya. itu kalau dibilang. Sekarang setelah sakit malah jadi gampang ngantuk, nggak bisa nahan ngantuk. Ada tugas pun kadang kalau saya udah bener-bener ngantuk banget itu udah Itu dulu ya? sekarang. Oh, sekarang. Iya. Oh, dulu masih bisa ditahan ya ngantuknya ya? Iya, meskipun sampai jam 3 pagi sampai jam 4 pagi itu masih Bisa ketahan. bisa nahan ngantuk, itu masih bisa. Kalau misal Mbak Ayu nih kan padat banget ya jadwal non akademiknya. Kalau kecapean nih biasanya kan orang kan ngantuk gitu. Apakah Mbak Ayu pas pada saat itu yang dulu Mbak Ayu masih bisa menahan ngantuk atau tetap kayak aku mau tidur aja Ya saya lebih lihat kondisi ya Bu, ya lihat Oke. situasi. Kalau misal memang memungkinkan saya untuk melanjutkan aktivitas saya, ya saya akan melanjutkan aktivitas saya dengan apa ya, dengan tanda petik ya Bu ya. ya? Entah itu saya harus minum kopi atau entah melakukan apalah itu biar saya nggak ngantuk gitu. Itu dulu. Itu dulu, cuman kalau sekarang itu agak susah. Tadi Mbak Ayu barusan bilang kalau harus minum kopi. Berarti itu salah satu penunda tidur ya? Ya bisa dibilang Bu, tapi kalau emang udah benar-benar ngantuk banget itu meskipun minum kopi juga ya nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya? Mau seberapa pun yang dikonsumsi kafeinnya tetap nggak ngaruh kalau emang udah ngantuk ya ngantuk udah. Oke, berarti Mbak Ayu ini mengalami gangguan tidur yang dimana terlalu banyak jam tidur sehingga Mbak Ayu jadi terganggu aktivitas Mbak Ayu. Iya benar sekali. Nah ini kan kalau Mbak Ayu ini sudah Mbak Ayu merasakan gangguan tidur, over tidur ya. Nah apa yang didapat pada saat itu? Apakah misal nih ya, oh iya Bu, tugas saya numpuk atau gimana? Iya Bu, jadi tugas saya itu apa ya? Tugas saya jadi numpuk, jadi makin banyak yang sebenarnya saya harus menyelesaikan. Akibat saya ngantuk, jadi semuanya tertunda gitu.
berarti semakin kacau dong. Semakin kacau, semakin nggak sembuh kalau saya bilang, malah semakin pusing. Ini baru keluar dari rumah sakit tapi kok malah kayak gini gitu loh. Oke. Nah, oke. Berarti kacau, sudah benar-benar kacau ya, Mbak ya? Kacau banget. Oke, sudah mengalami overtidur, terus tugas jadi berantakan, terus waktu untuk latihan sama teman-teman juga sering bolong atau sering tidak latihan? Ya sering bolong sih Bu, karena kan waktu tidur saya kan terlalu banyak. Ya, oke. Tidak apa-apa sih, tidak apa-apa Mbak Ayu seperti itu. Nah, oke. Untuk kedepannya Mbak Ayu gimana? Ya, maksudnya kayak ingin apa? Ya saya sih kalau bisa ya merubah kebiasaan buruk saya yang saat ini terjadi dengan saya. Oke. Kalau bisa sih kalau menghilangkan kan nggak mungkin bisa 100% menghilangkan ya Bu. Mungkin saya akan membiasakan diri untuk mengurangi kebiasaan buruk saya biar kedepannya nggak berlarut kebiasaan buruk saya yang seperti ini. Oke, berarti ini Mbak Ayu pelan-pelan saja. Pasti bisa, semuanya itu bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa, asalkan mau berusaha dan mau untuk mencoba. Nice try, kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, ente, oke? Oke. Nah, Mbak Ayu ini berarti sering merasa, nggak sering sih, akhir-akhir ini merasa bahwa Mbak Ayu ini over tidurnya. Terus apa yang dirasakan, cemas atau apa? Cemas Bu, tidak nyaman dia. Tidak nyaman, dan Mbak Ayu juga merasa tidak nyaman ya pada saat ini, detik ini pun juga tidak nyaman. Nah, ini Ibu bisa bantu sedikit, barangkali ini bisa mempan bisa mempan dari diri Mbak Ayu. Mbak Ayu juga bisa melakukannya ini kalau di rumah, atau kalau misalnya ini nih kayak, oh iya nih aku coba nih cara yang tadi diberikan oleh ibu tadi, ibu Yaya gitu. Nah, ibu di sini memperkenalkan kepada Mbak Ayu bahwa bisa kita lewati bersama-sama, bisa kita lewati, coba pelan-pelan. Nah, ibu bisa merekomendasikan Mbak Ayu dengan teknik relaksasi. Apa itu? Nah, teknik relaksasi itu dimana kita itu bisa merileks pada masalah kita. Misalnya nih kayak Mbak Ayu punya gangguan kecemasan pada saat ini karena over banget tidurnya, terus Mbak Ayu tidak nyaman. Nah, Mbak Ayu bisa melakukan teknik relaksasi ini gitu agar Mbak Ayu semakin rileks, semakin oke, calm down, aku bisa. Oke, Baik. mungkin kita praktekkan sekali juga ya, tidak perlu lama-lama. Oke, yang pertama Mbak Ayu bisa mencari posisi senyaman-nyaman mungkin, bisa adep ke ibu atau adep ke sana. Oke, apakah posisi seperti ini Mbak Ayu sudah nyaman? Sudah Bu. Oke, nanti ikuti kata ibu ya. Mbak Ayu boleh pejamkan mata. Mbak Ayu boleh pejamkan mata. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nanti Mbak Ayu bisa tarik nafas, lalu buang nafas. Dengan syarat Mbak Ayu harus benar-benar tenang. Oke, sekarang Mbak Ayu sudah pejamkan mata. Mbak Ayu hilangkan pikiran-pikiran yang membuat Mbak Ayu itu merasa cemas dan merasa tidak nyaman. Sekarang Mbak Ayu boleh tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas sekali lagi, buang nafas secara perlahan. Nah, ibu bilang kepada Mbak Ayu bahwa tarik nafas Mbak Ayu itu, bayangkan bahwa tarikan nafas itu adalah rasa cemas, rasa tidak nyaman Mbak Ayu, dan buangkan rasa cemas itu melalui buangan nafas Mbak Ayu. Bisa dimengerti Mbak Ayu?
ya. Tarik nafas dalam-dalam, bayangkan itu adalah rasa cemas Mbak Ayu dan rasa tidak nyaman Mbak Ayu. Buang secara perlahan kecemasan dan rasa tidak nyaman Mbak Ayu. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas secara perlahan. Buang nafas. Boleh dibuka matanya Mbak Ayu. Bagaimana Mbak Ayu rasanya setelah melakukan teknik relaksasi? Lebih rileks ibu, lebih tenang gitu. Lebih tenang ya Mbak Ayu. Mbak Ayu, Mbak Ayu bisa melakukan teknik relaksasi ini secara mandiri. Di rumah bisa, di mana-mana saja bisa. Dan ya seperti itu tadi Mbak Ayu harus merilekskan dirinya sendiri, harus membayangkan, terus semoga Mbak Ayu tidak terus-terusan dan tidak keterusan ya dalam permasalahan ini gitu. Nah, dari ibu juga semoga Mbak Ayu juga bisa kembali lagi seperti semula, jam tidurnya juga normal kalau bisa, karena insomnia juga sangat mengganggu banget gitu ya. Mengganggu sekali Ya, semoga Mbak Ayu bisa melakukannya dengan baik dan Mbak Ayu juga bisa ya kembali tidur normal. Oke. Bagaimana? Sekarang ibu tanya ya, bagaimana rasanya setelah berkonseling dengan ibu? Apa Mbak Ayu merasa plong atau gimana rasanya setelah berkonseling dengan ibu? Iya, sedikit lega ya Bu, udah cukup lega lah. Ya. Setidaknya kan saya juga sudah bercerita dan juga dapat solusi untuk saya harus apa setelah ini. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Ayu. Nah, sebelum kita akhiri nih ya, mengingat waktu ya Mbak ya, mungkin kurang lebihnya mengingat waktu gini, sebelum kita akhiri, kita nih jajan dulu nih, yang kayak di awal Ibu kan tadi bilang enaknya kita berkonflik kapan lagi nih, karena Ya seperti yang udah saya katakan tadi Bu, di tempat yang sama aja, di jam yang sama. Oke, di tempat yang sama dan di jam yang sama, Di hari yang sama. di hari yang sama. Oke, nanti setelah itu untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memastikan nih bagaimana perkembangan Mbak Ayu gitu. Apakah Mbak Ayu apa masih sudah bisa mencoba dan bisa tidur normal lagi. Jadi Ibu lihat perkembangan Mbak Ayu pada proses konseling selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf Iya jika Bu, Ibu saya juga terima kasih banyak. Oke, kalau gitu terima kasih juga Mbak Ayu sudah mau berkonseling dan Ibu sudah berani datang ke sini. Oke, kalau gitu semangat untuk Mbak Ayu, semoga semuanya lancar. Oke. Terima kasih Mbak Ayu. Oke, terima kasih kembali Bu. Saya pamit dulu ya Bu. Oke. Selamat malam. Selamat malam.